anak sekolah boleh nggak? Boleh. Ya, sedekah subuh untuk bayar anak sekolah boleh. Tapi kalau bisa sih sedekah itu Mbak, semakin dia disebar ke orang lain, semakin banyak sekali semakin dia disebar, semakin banyak berkah buat kita. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan sedekah kita, semakin berkah untuk kita itu jauh lebih banyak ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya, kayak gitu dia. Oke, sebentar ya. Koperasi Merah Putih aku nggak tahu faktanya apa itu. Ustazah, apa hukum membunuh tokek? Kalau seandainya nggak mengganggu, nggak usah dibunuh. Ya, kalau seandainya tidak mengganggu, nggak usah dibunuh karena tokek itu merupakan salah satu binatang yang bisa dihinggapi jin. Kalau mau ya dibuang aja ya. Kalau dia nggak mengganggu, nggak usah dibunuh atau dijauhkan dari kita. Ya, aku nggak nyaranin sih untuk membunuh tokek ya. Siap Mbak Ella, aku nggak nyaranin sih guys. Tokek itu dia. Oke, sama-sama ya Mbak Mamah Rani ya. Itu jerawat enggak, ini bakso. Udah jelas jerawat. Tanya pula. Ustazah, walaupun yang batalin pihak wanita, terus dibalikin dari pihak wanita, tetap hukumnya haram gak ya? Kalau wanita yang mengembalikan, baru mulailah kandai ya. Kalau wanita yang mengembalikan, sabar Zahi, aku bercanda saja. Kalau wanita yang mengembalikan gak masalah, yang penting tidak laki-laki yang memintanya, ya kan? Udah jelas jerawat, teman-teman tanya pula santen apa guys, ya kan? Nah, langsung gue bilang bakso ya, oke. Siap ya, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya nih, orang udah ngasih barangnya ke kita nggak minta guys, kita nggak mengembalikan, dia minta, haram bagi dia. Kecuali kalau kita yang memberikannya. Ustazah, oke, kalau lagi haid nggak apa-apa ya Ustazah, solawat boleh. Ya, lagi haid teman-teman boleh bersolawat, boleh berzikir, boleh mengingat kekurangan diri, boleh ngulang-ngulang hafalan. Siap Mbak Sundus. Sedekah subuh buat maulid di MT boleh nggak Mbak Sundus? Boleh. Sedekah subuh untuk maulid ya itu boleh ya. Ustazah, kalau sholat ba'diyah isya itu setelah berdoa, doa dulu atau zikir dulu? Zikir dulu baru doa. Jadi dalam beramal itu memang zikir dulu baru doa guys. Jadi jangan dibalik. Ya, jadi kita memuji Allah dulu baru kita berdoa ya. Kita memuji Allah dulu baru kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah kita puji Allah baru kemudian kita berdoa. Kan konsepnya seperti itu. Zikir dulu baru doa ya. Ustazah, saya lupa sedekah subuh karena haid nggak sholat, nggak apa-apa. Lupa itu karena belum terbiasa aja. Ke depan kita perbaiki ya. Nah, itu karena belum terbiasa aja ya. Ustazah, sedekah subuh itu bagusnya ke saudara terdekat atau ke orang lain, Zah? Oke. Sedekah subuh itu ke saudara terdekat atau ke orang lain? Jawabannya adalah lebih bagus zawil kurbah. Tapi masalahnya begini, semakin banyak orang yang kita cerahkan, yang kita beri berkah kepada dia, maka semakin banyak pula lah berkah untuk diri kita. Jadi kalau bisa dia tetap disebar, walaupun yang paling baik itu adalah zawil kurba. Ustazah, amalan agar usaha kita menjadi banyak dan berkah. Jangan lupa sedekah subuh. Kemudian yang kedua, jangan lupa sholat duha. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk sholat duha, sedekah subuh. Kemudian perbanyak sholawat dan syukuri apa yang ada. Dengan mensyukuri nikmat yang ada, maka rezeki kita jauh lebih berkah. Dan ingat, setiap uang yang didapatkan keluarkan zakat, sedekahnya, dan selebihnya disabung dan bila perlu diinvestasikan. Bagaimana hukumnya menemukan uang di jalan ya? Tapi masalahnya semakin banyak orang, maka uang temuan, barang temuan tidak boleh menjadi hak kita. Dia adalah bagian dari hak umat yang harus diberikan. Taruh aja ke masjid. Bolehkah sedekah subuh disimpan tiap hari setelah banyak lalu disedekahkan? Boleh. Sedekah subuh simpan tiap hari, sedekah banyak setelah banyak baru disedekahkan. Boleh ya. Ustazah, oke. Bolehkah sedekah subuh? Oke, udah ya. Pawang hujan itu
itu tidak boleh digunakan. Pas dari percaya atau tidak, tapi dia tidak boleh digunakan. Ustazah, ketika sholat sakit di infus, apakah harus menghadap kiblat? Ya, sholat itu mesti menghadap kiblat. Ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Jadi sholat dalam keadaan duduk baring itu menghadap kiblatnya seperti ini. Mana remote AC kue terbang dia. Nih pakai handphone aja lah ya. Nah ini misalnya adalah kepalaku. Ini adalah kakiku, ya. Ini kepala, ini kaki. Maka tidur menghadap kiblat kalau miring, aku puterin kayak gini, ya. Maka dada dan wajahku menghadap kiblat. Takbirnya boleh Allah pakai kepala. Atau ini ada kakiku atau telentang. Telentang itu kaki ke arah kiblat dan ini dinaikkan wajahnya supaya wajahnya menghadap kiblat. Seperti itu saja ya. Ustazah, apakah benar mengganti sholat yang banyak tinggal terdahulu lebih baik daripada sholat sunnah? Tentu tidak. Bahwa sholat sunnah itu bagus sebagai pelengkap ibadah wajib. Mengganti sholat yang tertinggal kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat teman-teman boleh segera sekedar bertaubat saja. Ustazah, sedekah subuh nggak izin suami gimana? Kalau uangnya uang kita tidak perlu izin suami. Kalau nanti uangnya uang suami barulah perlu izin dia. Ustazah, amalan apa ibu hamil supaya nanti anaknya cerdas? Dia bisa membaca Al-Kahfi ya. Dan doakan anaknya biar Allah berikan kecerdasan dan kesolehahan ya. Kalau mau sedekah apa lebih baik ke orang terdekat seperti keluarga atau ke orang lain? Bebas aja. Sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun. Ke orang fakir, ke orang miskin, ke keluarga, ke orang terdekat. Dia bebas aja ya teman-teman ya. Bebas aja ya. Ustazah, tidur menghadap kiblat berarti kakinya yang ke kiblat. Kalau telentang tidurnya iya. Kalau tidurnya telentang iya, kakinya yang menghadap ke kiblat. Tetapi nanti kepalanya itu dinaikin, lalu kemudian wajahnya itu menghadap kiblat. Jadi ini kepalanya dinaikin gini. Jadi wajahnya menghadap kiblat ya. Ustazah, oke. Apa doa menghilangkan kangen kepada seseorang? Nggak ada. Doa menghilangkan kangen kepada seseorang. Mungkin kurang sibuk aja sih mbaknya. Jadi lakukan hal yang bermanfaat. Ambil energi untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya mbak olahraga, mbak bisa belajar, mbak bisa bekerja lebih giat, mbak bisa lebih produktif daripada sekedar kangen. Kalau dia sudah meninggal, maka doakan dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ini ke siapa dulu pertanyaannya nih? Coba ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa benar sholat taubat itu tidak ada? Ada dalam mazhab Syafi'i. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa hukumnya kalau naksir wanita yang udah bersuami? Jangan pak, itu berdosa. Bapak cari aja wanita-wanita lain ya. Nah, ya pak, agak lain pun si bapak ini. Oke, itu resikonya besar loh pak, bisa dipidana nanti ya. Ada hak aduan dari seorang pasangan. Hati-hati teman-teman, suka dengan suami orang, suka dengan istri orang itu bisa dipidanakan. Masuk sel teman-teman. Hati-hati, aku cuma ingatkan saja. Oke, karena kayak gitu ya. Ustazah, oke, doa agar bertahun-tahun segera dibayar. Segera dibayar nggak tahu, doanya nanti aku hafal dulu. Tapi kalau doa agar kita bayar hutang bisa. Ya, doa agar kita bayar hutang adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Ustazah, ayah sambung tidak bertanggung jawab pada anak sambung. Salah. Ayah sambung harus bertanggung jawab kepada anak sambung. Ya, dia seperti bapak kandung. Makanya hati-hati menikahi janda. Karena anak janda itu tanggung jawab kita. Itulah hebatnya Rasulullah dulu. Beliau sanggup menikahi janda yang punya anak banyak. Laki-laki sekarang janda anak satu aja dia istikharah dulu 27 tahun guys.
Nah ya, kalau Rasulullah dulu janda anak 5, anak 6 dia biasa aja. Ya Rasulullah, bukankah aku punya anak banyak ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rezeki datang dari Allah, aku akan berusaha untuk itu. Nah, kalau sekarang janda anak satu dia istikharah dulu 120 tahun guys. Ya kan? Nah itu dia masalahnya. Ya kan? Jadi itu pula mau poligami. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, hukumnya seseorang menerima hadiah dari pihak ketiga tanpa meminta, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke, betul Mbak Najwa ya. Ibunya mau pula tuh, itu masalahnya. Ustazah, suami istri boleh nggak sedekahnya bersama? Boleh, nggak masalah. Ustazah, saya punya toddler, punya banyak hajat, tapi sholat zikir baru ngomong. Apa nih maksudnya nih? Saya punya toddler, punya banyak hajat, tapi sholat zikir buru-buru ngomong. Apa ya ini maksudnya ini? Ngomong. Apa ya? Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, bagaimana jika suami tidak percaya dengan perkataan dan pendapat saya yang baik? Tidak semua pendapat kita harus diikuti. Hadapun sesuatu yang standarnya adalah syariat. Jika pendapat kita itu tidak udah melanggar syariat atau pendapat dia tidak melanggar syariat, itu yang diikuti adalah pendapat kita. Coba Mbak tulis kasusnya apa, nanti aku bantu jawab ya. Karena pendapat-pendapat ini kadang-kadang tidak ada hubungan dengan syariat. Kalau ngaji online di sini, apa bisa bertemu dengan engkau di surga? Oh, insya Allah bisa ya, karena di surga itu yang penting masuk aja dulu Mbak. Yang penting kita masuk dulu di surga, maka insya Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi di surga. Yang penting kita masuk dulu aja guys. Setelah kita masuk insya Allah kita bisa bertemu di surga insya Allah. Karena di surga itu jangankan kita ketemu orang-orang beriman, kita bisa memberikan syafaat untuk orang yang tidak beriman sekali. Ya, oke. Aman ya teman-teman ya. Oke, ya gitu ya. Ustazah, apa benar orang yang tidak sholat baik tapi pas meninggal bukannya berseri? Apa benar dapat ampunan? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting wajib sholat. Kalau aku bilang iya, repot nanti. Jadi dia nggak sholat dan baik. Biar nanti di akhirat meninggalnya senyum. Jadi kita nggak usah fokus ke situ. Fokus kita adalah bagaimana ceritanya sholat kita itu bisa menghantarkan kita kepada kebaikan. Oke? Ustazah, oke. Ada yang bilang sholat taubat tiap hari. Tidak boleh tiap hari, takut menggampangkan Allah. Tidak benar. Tidak boleh agama dilogikakan. Secara syariat tidak masalah ya. Ustazah, bolehkah percaya mimpi? Jangan ya, nanti jadi terjebak ke dalam kesyirikan. Teman-teman cukup lakukan yang namanya kalau mimpinya mimpi buruk, teman-teman ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali, puah. Lalu kemudian teman-teman bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Karena mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi bagusnya teman-teman jangan cerita ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Nah itu dia ya guys, jika masalah tentang jika banyak yang ceritanya ke orang, astagfirullah. Teman-teman nulisnya yang benar dong guys, nulisnya yang benar, kasihannya aku. Ustazah, masalah tentang jika banyak yang cerita ke orang, apa nih? Oke, ini malaikat Jibril pun tak bisa baca ini, apalagi aku. Ya coba teman-teman nulisnya pelan-pelan guys, help me guys. Ustazah, oke, bagaimana hukumnya hutang sayuran? Kalau hutang sayuran tidak ada masalah, yang penting diganti ya. Ustazah, sebentar ya. Qobliyah qobliyah subuh dengan fajar sama ya, teman-teman ya. Oke, qobliyah iya Mbak Aprilia. Qobliyah subuh dengan fajar sama aja dia ya. Nggak ada masalah. Rokaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ustazah, di rumah sakit kan tempat tidurnya ditentukan, terkadang tidak menghadap kiblat. Gimana sholatnya? Coba dulu aja. Biasanya kalau dia miring, nanti badannya yang ke kiblat. Jadi kalau dia miring, pasti arah kiblat kok.
Cuma kita aja mungkin belum paham ya. Jadi gini cara sholatnya ya. Nah ini kepalanya, ini kakinya ya. Ini kepalanya, ini kakinya. Nah kalau sholat dalam keadaan miring itu teman-teman adalah arah kiblat. Nah ini ya, ini arah kiblat ya. Nanti dadanya dan wajahnya menghadap kiblat. Dadanya dan wajahnya menghadap kiblat. Nah ya kan. Nah nanti takbirnya pakai kepala aja. Subhanallah, subhanallah gitu. La haula wala quwata illa billah. Atau kakinya yang ke kiblat. Ya, kakinya ke kiblat, wajahnya diangkat sedikit. Lalu kemudian teman-teman boleh wajahnya ke kiblat, nanti takbirnya pakai gerakan muka. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau enggak pindahkan bantalnya. Coba ya. Oke. Ustazah, iya. Saya salam kenal. Saya punya anak baru usia 55 tahun. Apakah harus diakikahkan? Nah, hakikah anak pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, tapi setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Jadi apakah harus diakikahkan? Tentu tidak ya. Oke. Gitu ya, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat? Ustazah, apa bedanya sedekah dan infak? Sedekah itu kita beli sesuatu untuk orang hidup. Kalau infak itu untuk benda mati yang dipakai oleh banyak orang. Ya, infak ke masjid, infak ke musola, nanti dia belikan AC, dia belikan sendal, dia belikan sejadah, itu infak. Tapi kalau sedekah kita kasih sesuatu dipakai oleh orang hidup ya. Ustazah, apa benar sholat tidak boleh baca al-alaq? Apa alasannya? Nggak boleh, bukan nggak boleh. Dari mana dengar itu? Hati-hati ya teman-teman kalau belajar ya. Ustazah, oke sebentar ya. Cara sholat di kendaraan. Teman-teman boleh tayamum aja ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Lalu kemudian teman-teman boleh namanya ambil tangannya. Kemudian teman-teman tempelkan ke dinding. Lalu atau ke dashboard mobil. Lalu kemudian basuh tangan kirinya kayak gini. Terus sampai ke siku, terus sampai ke jempol. Terus ini juga sampai ke siku, sampai ke jempol. Sholatlah di mobil dan di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Kalau takbirnya begini, rukuknya begini, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Kayak gitu aja ya. Nah nanti duduk antara dua sujudnya gini, ruku sujudnya juga seperti itu ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami, banyak yang nanya ini ya. Bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, sholat di tengah-tengah atau di akhir menahan kentut. Menahan kentut dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Dia cuma makruh saja. Boleh dilakukan tapi Allah tidak suka ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya punya simpanan buat daftar haji. Di sisi lainnya ada kebutuhan mendesak bayar sewa toko. Udah sewa toko aja. Gak masalah ya teman-teman. Nanti kalau mampu bisa berhaji. Haji itu adalah wajib bagi yang mampu aja ya. Ustazah, apa hukumnya seseorang suami yang sudah poligami dan tidak adil dalam memberikan nafkah batin ya? Nah, jadi begini Mbak, jika seorang suami yang poligami, lalu kemudian dia tidak adil, maka istrinya tidak ridho, maka dia berdosa. Itu sebab poligami itu bisa jadi bumerang, bisa jadi surga. Jika dia poligami tapi menyakiti salah satunya, maka si suami berdosa. Jika dia poligami tapi bisa berlaku baik, maka dia dapat pahala. Jadi hati-hati ya, ibarat dua mata pisau yang bisa akan menyerang kita balik. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku setiap hari sholat sunat
taubat gimana? Gak ada masalah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, aman ya. Mau nanya, doa lunas hutang dibaca dalam hati sambil aktivitas boleh, tapi itu bukan doa mustajab. Kalau mau teman-teman lebih mustajab doanya, baca doa lunas hutang itu di sujud terakhir ketika mau habis sholat atau sehabis sholat ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah minta nafkah anak pada mantan suami, apa aja nafkahnya? Sandang, pangan, papan ya. Dia ngerti itu. Oke, Ustazah biawak haram karena hidup di 2 alam ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Bagaimana, oke gitu ya. Ustazah, apa sewaktu tayamum lengan baju harus digulung? Nah, tidak teman-teman ya. Sewaktu tayamum lengan baju tidak harus digulung. Apalagi kita lagi di tempat rame ya. Di tempat yang rame. Ustazah, apakah saya anak pungut, gimana tenang saya mau akikah anak tersebut? Saya punya anak pungut, bagaimana? Kalau pengen akikah nggak ada masalah, akikahkan aja seperti biasa. Ustazah, oke, saya sholat 5 waktu, tapi suka lihat maksiat di HP. Tolong solusinya, menahan diri untuk meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. So dalam hidup ini kita mesti tinggalkan keburukan dan ambil kebaikan. Coba dilatih untuk menahan. Semua bisa dipelajari, semua bisa untuk disikapi. Nggak ada yang nggak bisa guys. Ya, dosa seburuk apapun bisa ditinggalkan kalau mau. Kebaikan sehebat apapun itu bisa kita kerjakan kalau kita mau. Semuanya itu mampu kita lakukan guys. Cuman persoalannya mau atau tidak. Oke. Ustazah, oke, tolong jelaskan kapan sholat ba'diyah asar. Tidak ada ba'diyah asar, yang ada qobliyah asar. Aku coba jelaskan ya teman-teman, bahwa sholat rawatib itu kan ada 2 ya kan. Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Oke, yang pertama adalah qobliyah sebelum sholat fardu, yang kedua adalah ba'diyah yaitu setelah sholat fardu gitu kan. Nah kemudian apa saja dia? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Udah dia itu aja. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu jangan lupa untuk teman-teman kerjakan, karena itu hukumnya sunnah muakkad ya. Nah sholat awabin bisa di rumah, nggak ada masalah ya. Oke Ustazah, oke nggak ada masalah ya. Ustazah, bolehkah tahajud berjemaah suami istri? Tahajud duha boleh berjemaah ya. Tahajud doa boleh berjemaah, nggak jadi masalah. Hanya saja yang tidak boleh berjemaah itu hanyalah sholat rawatib saja. Sholat hajat pun boleh berjemaah, nggak ada masalah. Berarti asar nggak ada qobliyah dan ba'diyah. Nah kalau qobliyah asar, qobliyah maghrib, dan qobliyah isya ada. Tapi tidak sunnah muakkad. Saya ulang, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Tapi dia tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnah ghairu muakkad ya. Oke, Ustazah, saya ingin membalas kesalahan orang lain. Ngapain energi Mbak jadi habis? Abaikan saja. Orang yang bijak bukan orang yang paling menang dalam pertempuran.
bukan orang yang paling banyak omongan ketika bertengkar, orang yang paling menang dalam perdebatan, tapi adalah yang mampu menahan diri saat dia sebenarnya mampu untuk membalasnya. Cobalah hidup lebih tenang, lebih nggak gerasa gerusu, lebih nggak membalas keburukan dengan keburukan, lebih slow down. Biarkan dunia ini begaduh, yang penting kita tenang dalam hati kita. Oke ya, tahan aja teman-teman. Tahan tuh gimana Ustaz aja, diem. Diem tuh gimana, tinggal diem doang. Pas mau nyerang diem kata Ustaz, udah diem apa susahnya. Oke ya. Ustazah, sholat duha itu waktunya yang pas kapan? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, ada orang, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, belajar sama Ustazah apa aja bisa jadi paham. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, oke, sholat isyraq itu kapan dapat pahala nggak? Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu setelah subuh dia nggak pulang ke rumah, dia tetap di masjid guys. Oke, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu setelah subuh dia nggak pulang ke rumah, dia tetap di masjid atau di musola. Oke, lalu kemudian dia melakukan sholat syuruk namanya. Ya, dia lakukan, dia zikir, dia berdoa, dia ingat kekurangan diri, dia sholat sunnah kayak gitu kan ya. Lalu kemudian sampai 1,5 jam dari azan zuhur gitu ya. Lalu kemudian dia 1,5 jam dari azan subuh. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Nah, dilakukan sekali seminggu kek, sekali sebulan kek, oke. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, qobliyah asar 2 atau 4 rakaat, boleh 2, boleh 4 ya. Ustazah, sebentar ya, ada orang lain mengajikan almarhum yang meninggal. Apakah jika bacaan tersebut salah ke almarhum juga berdosa? Tidak. Yang penting wasilahkan aja untuk almarhum ya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Oke, gimana nyikapin suami diemin istri berbulan-bulan? Udah diajak ngomong tapi nggak respon. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan aku pengen saat catatan amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, lalu apakah semua catatan amal kita dibawa oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, ya, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi teman-teman, kalau mau bermusuhan, jangan melewati hari Senin dan Kamis. Ketika teman-teman sebel dengan seseorang, membencinya dan tidak menyapanya di hari Senin dan Kamis, maka itu akan diangkat, ditangguhkan amal kebaikannya. So, hati-hati ya. Jadi makanya Ustadz bilang, jangan sampai nggak bersapaan lebih dari 3 hari. Karena kalau nggak bersapaan lebih dari 3 hari, itu amal kebaikannya tidak akan dijawab kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Oke. Ustazah, oke, sholat syuruk bolehkah lanjut sholat duha? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi tunggu dulu 1,5 jam ya dari syuruk ya. Ustazah, sebuah itikaf, oke, jadi lupa nggak sedekah subuh. Ustazah sebentar ya. Subuh itikaf menjelang syuruk. Jadi lupa nggak sedekah subuh, kok terasa beban? Oh, beban nggak sedekah karena udah terbiasa. Makanya Mbak beban, nggak apa-apa itu ya. Ustazah, oke, bagaimana sudah habis subuh? Bolehkah terus niat qodho fardu subuh? Fardu itu hanya dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat segera bertaubat saja.
Ustazah, qobliyah dikerjakan apa harus sebelum iqomah? Tidak. Qobliyah itu bisa dikerjakan qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Jadi selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, azan zuhur jam 12 lewat 10. Lalu teman-teman sholatnya adalah jam 1 siang. Itu kan masih ada jadwal zuhurnya kan? Nah, teman-teman boleh qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah zuhur 2 rakaat. Oke? Nah, kayak gitu guys ya. Aman ya guys? Nah, teman-teman gaji 8 juta belum wajib zakat. Apakah iqomat sebelum sholat duha? Boleh iya, boleh tidak. Boleh iya, boleh tidak ya. Boleh iya, boleh tidak. Ustazah, ciri-ciri murkanya Allah ya kita kena musibah. Kalau Allah udah murka sama kita ya kita kena musibah, penyakit panjang, penyakit nggak sembuh, stroke mendadak dan seterusnya. Kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, apa doa biar dagangan kita laris? Teman-teman yang pertama jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma 2.000. Yang kedua jangan tinggal sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Yang ketiga jangan lupa teman-teman perbanyak sholawat dan syukuri nikmat yang ada. Ya, maka selagi teman-teman tidak mensyukuri rezekinya nggak akan naik-naik. Nah kalau untuk pedagang itu harus pelan-pelan ya. Bahwa yang namanya dagang itu kadang naik kadang turun. Kalau hari itu turun tidak boleh gusar karena kita pernah naik. Kalau hari itu naik tidak boleh sombong karena kita juga suatu ketika akan ada masa turunnya. Dijaga mentalnya, lebih amanah, lebih jaga kepercayaan. Karena kadang orang tidak beli barang tapi orang beli kepercayaan. Ustazah, seseorang yang tidak menegur saya padahal saya tidak salah, tapi dia tidak mau menegur. Kita yang mau menegurnya, ya. Orang nggak menegur ya kita lah yang negur, ya kan? Nah, kita yang negur, gitu guys, nggak apa-apa. Oh, dia nggak negur lagi, udah nggak apa-apa, ya. Dia tidak ada masalah dengan kita, maybe dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Ustazah, masa laluku buruk, masa laluku buruk, suamiku nggak nerima. Jika masa lalu Mbak itu sebelum Mbak menikah dengan suami buruk, suami harus menerima Mbak Vina. Ketika suami tidak menerima, berarti dia bukan punya masalah sama Mbak. Dia hanya punya masalah dengan dirinya sendiri dan pikirannya sendiri. Jadi saya teringat ada sebuah kasus, sama kasusnya sama temanku. Dia tahu masa lalunya seperti apa dan akhirnya suaminya tahu. Akhirnya suaminya pergi guys dari rumah guys. Pergi Nel, kenapa? Karena suamiku tahu masa lalu. Benar-benar masa lalu ya benar lah Nel. Aku perlu cari nggak Nel? Saya bilang nggak usah dicari. Karena ketika dia mempermasalahkan masa lalu Mbak, itu dia tidak ada masalah dengan Mbak. Dia hanya masalah dengan dirinya sendiri aja. Oke. Nah, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi teman-teman aku ingatkan ya, jangankan masa lalu orang, kondisi orang yang sekarang aja nggak boleh kita hakimi. Apalagi menghakimi masa lalu orang lain. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk dan tak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Setiap kita berhak jadi orang lebih baik. Jangankan masa lalu, saat ini aja kita menghakimi dia, menilai dia itu nggak boleh. Ya, oke, siap Mbak Daria, aman ya. Ustazah, oke, sebentar ya, Qobliyah subuh apa harus dikerjakan sebelum Jumat? Sebelum iqomat. Sedekah subuh apa harus dikerjakan sebelum iqomat? Jawabannya tidak. Sedekah subuh atau qobliyah subuh nih guys? Tunggu dulu guys ya. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh itu bolehkah dikerjakan sebelum iqomat? Haruskah sebelum iqomat? Tidak. Sekali lagi qobliyah subuh bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya ya. Oke, nah oke gitu ya. Ustazah, yang mana Mbak Kartina?
Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah kan sudah terbiasa qobliyah subuh, oke? Tapi jemaah subuh mulai. Apakah kita bisa qobliyah subuh itu? Oke, pelan-pelan. Misalnya teman-teman nyampe di masjid, orang udah azan. Dan kemudian antara azan dan iqomah teman-teman qobliyah subuh. Rupanya baru 1 rakaat orang sudah ini ya teman-teman ya. Orang sudah sholat lah ya. Nah, jadi orang sudah sholat kayak gitu, maka jawabannya gimana? Jawabannya adalah berhenti sholatnya. Karena menurut Imam Nawawi bahwa melakukan yang namanya, sebentar guys, aku nggak fokus loh, aku nggak bisa baca apa-apa loh sekarang. Sebentar ya, aku nggak bisa baca apa-apa guys. Oke, sebentar ya, hilang dia di bawah guys, sebentar ya. Ntar ya Des, teman-teman masih ngetik gak? Oke, sudah di depan nggak ada tulisannya. Udah bisa di bawah, coba dibantu lagi teman-teman, dibantu lagi. Apa tadi pertanyaannya? Kalau mandi wajib setelah haid di jam 10, oke. Di jam 10, oke, sebentar ya. Itu udah muncul tuh. Coba pertanyaannya 3 kata terus, 3 barisnya agak susah. Coba ya aku coba usahakan pelan-pelan ya. Kalau mandi wajib setelah haid di jam 10 pagi, apakah wajib sholat subuh dan sholat duha? Tidak, tapi mandi wajib jangan jam 10 Mbak. Mandilah wajib sebelum Mbak ingin melakukan sholat sebelumnya. Ustazah, oke. Rasa takut tiba-tiba dan cemas akan kematian itu gimana? Takut mati nggak masalah, yang penting teman-teman persiapkan mati. Rasa takut itu artinya khauf ya. Kemudian khauf, takut mati itu khauf. Nah, khauf ini adalah rasa takut. Takut mati gak apa-apa, yang penting seimbangi dengan persiapan mati. Takut sakit gak apa-apa, yang penting imbangi dengan menjaga kesehatan. Takut miskin gak apa-apa, yang penting imbangi dengan supaya kita tidak miskin. Jadi teman-teman boleh yang namanya punya sikap khauf dan roja. Kalau sekedar takut gak boleh, tapi kalau khauf dan roja, ada takut, ada harap, itu boleh. Ustazah, apa benar qobliyah subuh 40 hari sama dengan pahala 1 kali umroh? Saya tidak pernah mendengar dalil itu. Gambar aku jelas ya. Gambarnya udah jelas ya guys. Siap Mbak Aminah ya, Mbak Eva ya, Mbak Vina. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Siap. Boleh dicatat lagi ya. Malam-malam semuanya ya. Malam-malam. Ya ini malam ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kecepetan guys. Coba diketik lagi ya. Nah udah, kita mulai boleh teman-teman. Kita mulai boleh ya. Oke, aman ya, kita mulai ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Siap Mbak Dewi Tia. Oke, boleh ya teman-teman. Ustazah, berapa gaji yang wajib dizakatkan? Gaji yang wajib dizakatkan itu lebih kurang adalah 13 juta dihitung dari harga emas saat ini. Jadi dihitung dari harga emas saat ini. Ustazah, teman saya suka rese. Gimana caranya? Jangan berteman sama orang yang suka nyakitin kita dan mengganggu kita. Karena kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Jadi supaya kita tidak membuat dia berdosa, maka kita boleh tidak berteman dengan dia. Sekedar silaturahmi aja. Oke, udah ada yang bilang boleh belum nih? Aku boleh mulai ya teman-teman ya, aman ya. Oke. Ustazah, oke, boleh nggak Rob timbul hadat dibaca saat tahajud? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, aman ya, boleh ya. Ustazah, malam minggu dengan aku, ya Allah gabut banget.
Oke, gitu ya. Ustazah, kenapa hati selalu emosi ketika melihat seseorang? Jadi kalau kita emosi itu jangan bereaktif. Jadi ketika kita marah jangan langsung diungkapkan karena amigdala kita akan bergerak. Coba berikan jeda sekitar 90 detik nanti marahnya akan hilang ya. Ustazah, kalau tetangga yang nyakitin ketemu terus di depan rumah, senyum sapa salam aja. Kalau dia lihat kita senyum, kalau dia nggak lihat kita ya udah nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, gimana cara berdoa hukum tidak hafal semua doa wudhu. Jadi doa wudhu itu kan beda ya guys. Basuh muka ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh kepala ada doanya. Dan itu tidak wajib dihafal. Jadi teman-teman cukup hafal niatnya doang. Niat wudhu, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya basuh mukanya, tangan, kepala, dan kaki. Itu aja. Muka, tangan, kepala, dan kaki. Itu aja kok yang mesti dibasuh. Yang lainnya sunnah ya. Ustazah, oke, sama-sama Mbak Siti Rofik. Bolehkah kita ambil cicilan rumah tanpa DP? Selagi ada ribanya nggak boleh. Di dalam angsuran ada bunganya. Kalau telat Mbak akan diambil tuh rumahnya. Dan apa yang telah Mbak bayarkan dia tidak akan kembalikan. Nah ujung-ujungnya kalau telat Mbak kena dendanya. Oke. Tidak ada expired Mbak dia. Ustazah, kalau datang cepet banget ya. Ustazah, kalau lagi diem-diem sama suami seminggu itu gimana? Kalau diem-diem siapa? Bang Yakub dan Bagus ya. Jazakallah, astagfirullah ya. Oke, Ustazah, gimana diem-dieman sama suami sampai 1 minggu? Jadi gini Mbak. Bahwa ketika kita mendiamkan suami atau suami mendiamkan kita itu karena permusuhan misalnya, itu nggak boleh. Karena suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah berkata, aku ingin berpuasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis amal kebaikanku akan dibawa ke langit dan aku pengen saat amal kebaikanku dibawa aku sedang berpuasa. Lalu kemudian setelah itu sahabat bertanya, berarti semua amal kita dibawa di hari Kamis dan Jumat? Ya, kecuali saat sedang bermusuhan. Jadi orang yang bermusuhan itu dia capek-capek beramal, amalnya tidak disetor kepada malaikat. Memasang lukisan kartun atau poster bergambar selagi tidak dilukis, dia atau kartun itu nggak masalah ya. Tapi kalau manusia tidak boleh dilukis, yang foto boleh karena foto adalah hasil teknologi. Ustazah, kalau suami melarang istri beribadah, hukumnya apa? La ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam keburukan. Ya, keburukan tidak boleh taat. Sekalipun orang tua kita melarang kita buka hijab, jangan diikuti. Karena tidak ada ketaatan dalam dosa. Ustazah, oke, sebentar. Kalau datang Jumatan masih azan pertama sholat rawatib, apakah tahiyatul masjid? Ya bebas aja, rawatib lah karena tahiyatul masjid itu sunnah ghairu muakkad. Mengikhlaskan barang yang dicuri karena masih keluarga, tapi saat ini masih mendiamkannya. Coba sapa aja ya, insya Allah kalau Mbak ikhlas barang yang Mbak curi akan Allah ganti berkali-kali lipat. Ya, jadi cukup teman-teman ucapkan atau cukup senyum sapa salam. Tidak perlu terlalu dekat kita dengan siapapun, tapi kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Ustazah, apa boleh baca ayat Yasin yang ada latinnya? Boleh. Tapi ingat, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa ya. Karena membaca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Jadi Quran Latin itu bukan untuk kita baca Latinnya. Tapi kita baca Arabnya dulu, kalau bingung baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau kita bingung baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin bukan untuk kita membaca Latinnya, tetapi kita baca Arabnya dulu, kalau bingung baru baca Latinnya, dan itu tujuannya adalah untuk belajar. Teman non-muslim saya kerap beri bantuan pangan, namun saya tahu penghasilan mereka ada unsur judi. Gimana menolak? Udah, aku cukup kok, udah gitu aja. Ustazah, kalau bawa air zam-zam di luar jatah haji atau umroh nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena dia udah ditabani, udah dibolehkan oleh pemerintah setempat ya.
dengan batasan tertentu. Ustazah, ambil cicilan rumah kalau telat bayar nggak ada bunga atau nggak riba. Riba, telat tetap ada ribanya. Ustazah, sebentar ya, doa saat sujud terakhir. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca 3 kali. Sebelum at-tahiyatul, sebelum tahiyat akhir lamakan sujudnya doa kepada Allah. Kalau doanya bahasa Indonesia boleh diucapkan dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab dilafazkan dengan berbisik. Doa yang paling masyhur untuk sujud terakhir aku sematkan di bawah, itu dia. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Tapi kalaupun enggak, doa-doa yang lain juga bisa. Yang penting kalau bahasa Arab ucapkan dalam hati. Bahasa Arab boleh dilafazkan, bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Ustazah, niat sholat wajib pakai bahasa Indonesia gimana? Niat sholat wajib, niat puasa, niat tayamum, niat wudhu, niat mandi junub, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Kenapa harus 11 kali? Enggak, 2 kali juga nggak apa-apa Mbak. Ustazah, gimana hukumnya saya selalu dizolimi terus menerus? Jangan dekat-dekat dengan orang yang menzolimi kita. Cari teman lain, lingkungan baru yang lebih baik yang bisa mensupport kita melakukan kebaikan. Pokoknya coba dicek dulu kita ini memang dizolimi atau merasa dizolimi. Kadang-kadang itu beda. Coba tuliskan kasusnya, nanti aku bantu menjawabnya ya. Ustazah, kalau tidak sehat boleh nggak baca Al-Quran sambil tiduran? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Tuh, Masya Allah. Jadi boleh aja baca Quran sambil berbaring. Ustazah, saya mu'alaf tapi saya udah bisa baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, oke, tips hafalan, tip menghafal itu adalah hafal habis subuh, ulang habis maghrib. Ustazah, oke, doa sebelum salam boleh nggak baca Sayyidul Istighfar? Boleh. Ustazah, kalau tahajud ngantuk banget solusinya gimana? Kalau pemula wajar ngantuk. Makanya untuk pemula tahajud itu deket-deketkan dulu azan subuh Mbak. Ya deket dulu azan subuh Mbak boleh tahajud. Jadi Mbak tidurnya puas dulu nih Mbak. Baru deket-deket azan subuh Mbak tahajud kayak gitu loh Mbak. Ya dan kemudian wudhunya dimaksimalkan. Kalaupun ngantuk sholatnya tetap sah kok. Nggak apa-apa ya karena mengantuk dalam sholat tidak sampai membatalkan sholat. Dia cuman makruh saja. Boleh tapi Allah nggak suka. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, apakah ada perbedaan mazhab tentang iddah? Nggak ada, oke. Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, tips agar kita tidak ikut ghibah. Nah, agar kita tidak ikut ghibah, itu yang pertama adalah kalau kita diajak orang ghibah, alihkan pembicaraan ke yang lain. Kalau nggak mampu, maka lakukan yang kedua, yaitu bantah dengan cara menyebutkan orang yang sedang dia ghibahi. Bantah dengan yang baik-baik ya. Oh dia tuh sombong, oh enggak kok dia baik kok kayak gitu. Kemudian yang ketiga minimal teman-teman pergi ya. Dan selanjutnya kalau nggak bisa mengalihkan pembicaraan, nggak bisa membantah dengan kebaikan, juga nggak bisa juga pergi, gantilah kawan yang tidak mengajak kita kepada ghibah. Karena ghibah itu masalahnya menular guys, itu aja sih masalahnya ya. Ganti teman-teman yang mengantarkan kita kepada kebaikan ya. Oke. Ustazah sebentar ya. Oke sebentar ya. Lebih baik pergi ya. Gimana doa membalas orang yang telah menyakiti kita? Nggak usah doakan yang buruk. Cukup doakan Allahumma firli walahum. Ya Allah lunakkan untukku. Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya tidak usah membalas keburukan dengan keburukan. Orang beriman adalah orang yang sanggup menahan walaupun dia sanggup untuk membalasnya.
Jadi orang yang beriman itu bukan orang-orang yang bijak, itu kata Imam Syafi'i, bukan orang yang ketika menang dalam pertikaian, mantap dalam perdebatan, paling kenceng suaranya kalau dia lagi berdebat, bukan. Tapi orang beriman adalah orang yang mampu menahan sampai akhirnya dia akan berkata, cukup aku yang rasa. Nanti Allah yang balas keburukan mereka, dan juga tidak terlalu berharap juga sih. Ya udah, abaikan, habiskan energi dengan hal-hal yang bermanfaat. Teman-teman jangan terlalu takut dizolimi guys, biasa aja itu dizolimi itu. Dizolimi itu biasa aja, emang apa sih efeknya? Saya rasa nggak ada sih efek yang terlalu negatif kalau teman-teman bisa menyikapinya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau Ustazah, bagaimana haid pada saat buang air kecil itu pun sedikit sekali, nggak bisa. Kalau pasca haid harus berubah cairan itu menjadi cairan putih, kata Sayyidatina Aisyah. Ya, dan kemudian atau dia kering total ya. Sakit hati Zah, kita memilih untuk sakit hati atau tidak. Makanya amalkan filosofi teras. Ada satu buku judulnya Filosofi Teras, yang itu udah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa di dunia. Ini adalah rumahku, itu adalah teras rumahku. Aku mengizinkan siapa yang masuk dan tidak mengizinkan siapa yang tidak boleh masuk. Rumah itu ibarat otak kita. Kita harus kontrol apa yang patut kita pikirkan, apa yang patut kita abaikan, dan apa yang patut kita diamkan. Jadi harus dikontrol. Nggak boleh kita hidupnya gerasa gerusu. Semua kita pikirkan, omongan orang kita pikirkan, gibah tentang kita pikirkan, kemudian cara orang memandang kita pikirkan, penilaian orang sama kita pikirkan. Nggak usah guys. Supaya teman-teman bisa lebih fokus dalam ibadah. Pelan-pelan perbaiki itu semua sehingga rasanya lebih lapang hati, lebih senang, lebih bahagia ya. Jadi mereka itu di luar aja ya, cukup di teras aja gitu lah ibaratnya. Tidak semua hal harus kita pikirkan. Misalnya nih ada orang yang cerita, orang itu ceritain kamu loh. Gak usah cari tahu, udah gak usah, gak apa-apa. Yang penting kalau kita tahu kita salah, kita perbaiki. Kalau kita benar ya maafkan mereka. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Nah itu filosofi teras ya. Ustazah, selesai sholat maghrib, ngaji dulu apa zikir dulu? Bebas aja. Ngaji dulu boleh, zikir dulu juga boleh ya. Ustazah, bedakan ambil rumah riba atau bukan. Pokoknya kalau di bank semuanya riba. Ustazah, oke ya, aman ya. Saya suka baca Al-Waqiah tanpa Al-Quran setiap hari, ndak masalah ya. Kalau riba itu pokoknya melalui bank itu semua riba mbak. Yang tidak riba itu mbak nyicil ke pemilik rumahnya. Berapa harga rumahnya? 200 juta. Oke, aku bayar 10 juta selama 2 tahun ya per bulan, itu bisa. Tapi selagi melalui perantara bank itu adalah riba ya. Mau nanya tapi takut nggak kebaca. Menarik sih, menarik. Mau nanya tapi takut nggak kebaca. Oke, siap. Mantap kali pun kawan. Ya. Oke, Ustazah, hukum riba gimana? Riba itu dosa gede, guys. Ya, ibaratnya dalam hadis yang sangat sahih bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bisa belajar bersama di akun ini. Oke, Ustazah, oke, temanku gibahin aku gimana? Dia tahu nggak kalau mbak tahu? Ya, jadi kalau kita tahu dia gibahin kita, kalau ketemu dia, udah berlagaklah seperti orang tidak tahu bahwa kita tahu bahwa kita dizolimi. Itu keimanan yang paling tinggi ya guys. Buat dia bingung, ini orang tahu nggak sih dia diceritakan ya? Oke, ini tahu nggak sih dia diceritakan? Nah itu guys. Jadi yang gerasak gerusuk kalau digibahi bukan kita, tapi penggibah itu yang harus bingung menghadapi kita. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku haid sampai 11 hari, 3 hari bersih terus keluar lagi. Berarti ada 4 hari lagi jatahnya. Nanti hari ke-15-nya itu teman-teman boleh mandi. Nah hari ke-16, 17, 18 itu namanya adalah istihadah ya. Istihadah adalah
Oke, adalah darah sakit ya. Oke. Ustazah, siap Mbak Leo. Kalau ada teman pelakor, cara menjauhnya gimana? Kalau dia pelakor dan tidak merugikan kita, ambil kesempatan menasehatinya. Hati-hati loh kamu. Wih, kamu itu bisa pidana loh. Carilah yang lain lebih qualified lah. Laki-laki yang selingkuh tanda tidak bagus. Kayak gitu. Harus diomongkan ya. Yang kita hindari itu kalau dia sampai menyakiti kita, Mbak. Ya, kalau dia nggak menyakiti kita, ambil kesempatan untuk menasehatinya. Udah, oke. Doa supaya umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah, ini dia doa umroh ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke. Ustazah, nah itu dia ya, teman-teman hafal itu bacalah 3 kalilah setiap habis sholat ya. Ustazah, oke, saat azan terdengar sholat tunggu azan, benar. Jawab azan baru teman-teman sholat ya. Ustazah, sebentar. Kalau mau ziarah ke makam wali, apakah harus ke makam orang tua dulu? Tidak ada perintah demikian, boleh aja secara mengacak. Ustazah, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, oke. Dengerin video Ustazah sambil nonton bola voli. Oke, gitu ya. Itu dia doa ingin ziarah ke rumah ya. Ke rumah Allah ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam ya. Nah ini dia aku sematin ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Gimana menyikapi suami yang diepin istri berbulan-bulan? Sudah diajak ngomong tapi nggak bisa. Yang penting Mbak ada usaha, Mbak nggak berdosa lagi. Ya, yang penting Mbak ada usaha, Mbak nggak berdosa lagi. Kecuali Mbak tidak ada usaha, maka termasuk orang-orang yang tidak angkat di bawah amalnya di hari akhirat. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Pengganti deposito banyak, ada reksadana syariah, ada SBSN syariah, atau peer-to-peer lending, cari perusahaan yang valid dan tidak ada ribanya. Atau teman-teman boleh ke peer-to-peer mungkin oke ya. Tergantunglah teman-teman mau investasi di mana ya. Ustazah, suami saya pernah ada pelakor. Disebabkan. Oke ya, wallahu alam bisawab ya, kecepatan ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apakah bertanya tentang suami termasuk membuka aib? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Contohnya misalnya teman-teman bertanya nih, Ustazah suami aku tidak menafkahi gitu. Aku hostnya nih. Terus aku bilang itulah makanya lah janganlah cari suami kayak dia lah. Bisa jadi tuh bapaknya kayak gitu juga tuh. Bisa jadi emaknya tuh kayak gitu juga tuh. Nah maka itu gosip. Tapi kalau Ustazah suamiku tidak menafkahi. Yang pertama kalau Mbak ikhlas dia nggak dapat dosa. Yang kedua kalau Mbak nggak ikhlas dia tetap berdosa. Nah kalau Mbak mau bertahan itu jauh lebih baik. Kalau Mbak tidak mau bertahan boleh menggugatnya karena dibolehkan menggugat dalam kondisi tidak dinafkahi. Nah, jawaban aku bergantung dan menentukan apakah di live ini kita gibah atau tidak. Tapi insya Allah enggak ya, enggak pernah sih jawaban aku ala-ala gibah. Aman aja teman-teman ya. Yang satu gibah, yang satu islah ya. Ustazah suamiku jahat, salah sendiri siapa pilih suami kayak gitu. Nah itu gibah namanya itu ya. Harus dibedakan mana gibah mana islah ya. Ustazah anakku oke gitu ya. Lagi nonton bantu bilangin rajin sholat. Rajin sholat nah. Ustazah oke sebentar ya. Doa apa biar lunas hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan pertolonganmu. Itu adalah doa supaya kita juga bisa untuk lebih kaya, lebih mapan. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya.
Oke, aman, aman ya. Gitulah. Itu aku sematkan tuh, Ha, ya. Ustazah, oke siap ya Mbak Rumun ya. Teman-teman yang baru mampir dan baru lihat aku malam ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bisa belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight ya teman-teman. Ustazah, sebentar, apa cukup berdoa saja dalam hati untuk lunas hutang? Berdoa dan berusaha cari uang supaya ada surplus, ada tabungan untuk kemudian melunaskan hutang-hutangnya. Ustazah, oke. Nah ini dia ya. Haid lebih sebulan boleh sholat enggak? Haid itu maksimal 15 hari Mbak. Hari ke-15 Mbak boleh mandi. Mbak boleh mandi suci dari haid hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya itu Mbak sudah tidak haid lagi. Jadi itu namanya istihadah. Silahkan sholat. Tapi sholatnya orang yang istihadah tidak boleh jauh jaraknya antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu harus langsung sholat ya. Ustazah, oke siap Mbak Dewi ya. Ustazah, kalau masih punya hutang, apakah sedekah itu haram? Tentu tidak, ya. Ya, tidak ada kebaikan yang diharamkan selagi tujuannya lillahi ta'ala. Yang penting teman-teman hutangnya dibayar, ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Doa dilembutkan hati kita. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Oke. Ustazah, oke, betul sekali ya. Bagaimana almarhum meninggalkan utang? Almarhum meninggalkan utang, tapi banyak terpi istri anak menantunya tidak mau bayar. Ketika ahli waris tidak mau membayar hutang, maka dosa dilimpahkan kepada jenazah. Ya, oke, nah gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, iya betul sekali itu doanya ya. Ustazah, tempat sujud kita dialaskan sapu tangan gak ada masalah. Yang penting tidak boleh kena benda bergerak. Kalau sapu tangan kan dia di bawah. Yang nggak boleh itu adalah kening terhalang mukena. Ya, nanti mukenanya menghalangi kening untuk sampai ke sejadah. Itu yang nggak boleh. Sama laki-laki juga demikian. Tidak boleh ada kening yang menghalangi, tidak boleh ada benda yang menghalangi ke sejadah. Ya, dalam artikulasi kalau laki-laki sorban, kalau perempuan adalah mukena. Ya, gitu ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh di masjid. Keburu iqomah, oke. Boleh nggak qobliyah subuh setelah sholat subuh? Jangan. Tidak ada sholat setelah sholat subuh ya. Ustazah, oke. Tidak ada sholat setelah sholat subuh ya. Ustazah, boleh nggak sedekah dengan saudara yang anak yatim? Boleh, nggak jadi masalah ya. Kalau nemu celana kalau ketemu uang di celana suami ambil nggak ya? Jangan, itu bukan hak kita guys. Mana ceritanya? Oke. Oh mantap juga nih, lumayan lah kan, cibu 2.000 ya kan. Nah jadi nggak boleh ya. Ustazah, oke, betul ya. Kalau hidung kena mukena nggak masalah ya. Kalau sholat khusyuk mata merem, gimana Ustazah? Oke, dalam fikih sunnah Said Sabiq dijelaskan menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jangan dilakukan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Ya, berbisik. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Jadi sholat itu jangan tutup mata atau tutup bibir ya. Ya buka mata, buka bibirnya ya. Agar telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ustazah, oke, sebentar ya. Iya, siap-siap, sama-sama ya guys. Kalau deposito bunganya ke orang lain jangan.
akluhul haram, nanti makanannya jadi haram. Dibelikan minuman, syarabul haram, minuman jadi haram. Dibelikan pakaian, libasul haram, pakaiannya menjadi haram. Ya, jangan deposito, pergi ke investasi yang syariat aja. Ustazah, oke sebentar. Kalau ngantuk ya nggak apa-apa ya. Oke, kalau ngantuk ya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Aman aja ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Ini loh yang aku maksud Mbak. Coba ya. Baca chat ya Mbak. Oke, sebentar ya. Ustazah, suami saya meninggal mendadak tanpa sakit, dikuburkan hanya waktu 4 jam. Pertanyaannya gimana? Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Apakah mengkritisi pemerintah, bahasnya di sosial media termasuk gibah? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Dia tidak gibah kalau Mbak punya solusi tawarannya. Tapi dia menjadi gibah kalau Mbak nggak punya solusi tawarannya. Nggak ada gunanya juga sih Mbak. Ya Mbak boleh melakukan upaya-upaya yang lain lah. Ya kayak gitu ya. Kadang niat kita benar, cara kita salah juga nggak bisa. Ya, kemampuan kita untuk memberikan ide juga tipis kan. Ustazah, saat jadi makmum apa juga mengikuti bacaan imam? Saat bukan ini fokusnya Mbak, fokusnya ini nih ya, fokusnya ini. Bentar ya Mbak, bentar ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Apakah kalau menguap lagi sholat katanya makruh? Benar. Menguap lagi sholat itu adalah makruh. Tetapi tidak sampai membatalkan sholat. Dia hanya status makruh saja ya. Oke. Dia hanya status makruh saja. Oke, Ustazah, apakah meninggal di hari Jumat itu termasuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ya, kalau meninggal di hari Jumat, meninggalnya baik, dia tidak akan disiksa di hari Jumat itu aja sih. Ya, dia besoknya tetap dia disiksa. Maka yang kita kejar itu sebenarnya bukan mati di hari Jumat, tapi mati dalam keadaan syahid ya. Oke. Mati dalam keadaan syahid ya, oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi sholat mata terbuka kayaknya kurang khusyuk. Jangan Mbak, jadi kita jangan mengakal-akali. Yang penting dalam fiqihnya adalah sholat dengan mata tertutup sah tapi makruh. Nah kalau bisa buka matanya, buka bibirnya, kita ikuti itu. Insya Allah nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau kita melakukan ruqyah apakah termasuk syirik? Tentu tidak. Kita bisa melakukan ruqyah secara mandiri. Caranya seperti ini. Nah, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok atau pakai mukena, lalu kemudian teman-teman ambil air putih, lalu kemudian letakkan di atas sejadahnya, lalu kemudian baca ayat-ayat ruqyah ya, ayat-ayat ruqyah. Apa ayat-ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan kemudian Al-Fatihah. Nah, lalu kemudian diambil airnya, dihembus, lalu kemudian diminum. Nah, ini dia ayat-ayat ruqyah. Ya, ambil wudhunya. Itu boleh ruqyah mandiri, nggak jadi masalah. Ruqyah mandiri nggak masalah ya. Nah itu dia ya, oke gitu ya. Deposito di bank syariah aku tetap nggak nyaranin karena dia tidak memberikan laporan kemana uang kita akan dipinjamkannya. Ya kayak gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur tiba-tiba ada nepuk pundak jadi makmum, aku harus gimana? Besarkan suaranya, ya, besarkan aja suaranya, nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, bagaimana mandi besar apabila ada luka? Bagian luka itu jangan jangan teman-teman kenakan, itu nggak jadi masalah kok. Ya, oke. Nggak ada masalah kok. Yang luka itu jangan dikenakan. Sama dengan wudhu. Wudhu itu juga jangan dikenakan ya guys. Misalnya kita ada wudhu di sini. Ada
Misalnya kita ada luka di sini, ada nanah, ada darah kayak gitu ya. Maka nanah dan darah itu dia menjadi najis sebenarnya. Tapi kalau dia berada pada wilayah yang tidak kita pada wilayah yang sakit itu dia najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya, nggak apa-apa Mbak Frida. Tidak ada masalah. Karena memang kayak gitu ketentuannya. Dia bisa tetap berjemaah. Ustazah, sebentar ya, kapan kita baca Al-Fatihah? Saat imam membaca ayat. Jadi begini, ketika imam baca iftitah, kemudian makmum baca iftitah. Kan gitu kan? Aku ulang ya, ketika imam baca iftitah, maka makmum baca iftitah. Oke. Nah, ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Oke, makmumnya diem nih. Karena imam nih lagi baca Al-Fatihah nih. Oke. Lalu kemudian ketika imam baca ayat pendek, baru nih makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Lalu kemudian ketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, dengar diam aja. Oke, dengar diam aja. Itu gitu caranya. Imam iftitah, maka makmum iftitah. Imam ayat pendek, makmum diam. Imam Al-Fatihah, makmumnya diam. Imam ayat pendek, makmumnya Al-Fatihah. Nah, imamnya tidak terus baca ayat pendek, ya kita diam aja. Oke. Bersentuhan wudhu dengan suami gimana Ustazah? Bersentuhan wudhu dengan suami, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, jadi dia perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah orang gila wajib sholat? Tidak. Orang pikun dan orang gila tidak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman tidak mau sholat, boleh pikun atau boleh ini dulu sih, atau boleh gila dulu. Nauzubillah ya. Oke, Ustazah sebentar. Kalau husnul khotimah, apa ada jaminan masuk surga? Enggak. Jaminan masuk surga bukan husnul khotimah, tapi jaminan masuk surga adalah mati syahid. Makanya usahakan mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, ada hari perhitungan langsung masuk surga. Mati syahid itu kayak meninggal dalam majelis taklim ya, meninggal dalam pengajian, meninggal lagi sholat ya, itu adalah mati syahid. Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, gimana kalau bunga bank dikasih anak yatim? Gak usah. Nggak boleh dikasih anak yatim, orang dikasih uang haram gimana ceritanya. Nah, teman-teman boleh belikan lampu jalan, belikan tong sampah untuk di jalan. Teman-teman boleh belikan kayak jam di pos satpam, itu bisa. Jadi jangan dikasih ke orang ya. Oke. Ustazah, banyak program berangkat umroh bayar dulu, berangkat dulu bayar belakangan. Kalau umroh masih bisa, yang penting nggak ada ribanya. Tapi kalau haji nggak boleh, harus lunas dulu baru berangkat. Oke ya. Ustazah, oke, amin ya. Dagang tawar menawar boleh nggak? Boleh, asal suka sama suka. Ustazah, sholat ba'diyah dilakukan setelah zikir boleh nggak? Setelah zikir langsung ba'diyah boleh, tanpa zikir langsung ba'diyah juga boleh. Nanti zikir dan doanya setelah itu ya. Ustazah, aku dulu di pesantren 6 tahun. S1-ku jurusan Usuluddin, S2-ku jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan syariah ya. Ustazah, pas lagi dengerin ceramah terus meninggal. Ya, itu adalah mati syahid. Oke. Ustazah, oke, sebentar. Kalau pasangan suami istri tidak punya waris, tidak ada anak, maka kembali kepada walinya, orang yang di atasnya ya. Sama-sama teman-teman, sehat selalu semua di sana ya. Semoga tetap di positive vibration ya. Semoga teman-teman tetap sehat dan di positive vibration. Oke. Ustazah, jika punya nazar melamar P3K, ya, jika lulus ingin mengumrohkan ibu ya,
silahkan umrohkan karena itu udah nazar. Oke, Ustazah, bacaan Al-Ikhlas, Al-Kausar, mana terputus pertanyaannya. Coba teman-teman ambil nafasnya, tahan 82 tahun baru ngetik. Pertanyaan banyak terbola balik. Ustazah, oke sebentar ya. Madu jam berapa? Jam 8.30 ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, sama-sama Mbak Mila ya. Kasih orang tua tanpa sepengetahuan suami. Kalau itu uang Mbak nggak ada masalah. Tidak perlu izin suami ya. Oke, kalau itu uang Mbak tidak masalah. Tidak perlu izin suami ya. Ustazah, oke. Ustazah sama-sama ya. Ustazah kalau lagi haid boleh ngaji Quran nggak? Cari Quran yang ada terjemahan atau Quran yang ada di handphone. Kalau mau lebih aman teman-teman boleh pakai ngulang hafalan aja. Atau boleh alihkan ke sholawat, zikir, berdoa dan mengulang-ulang hafalan. Oke. Ustazah, tadi jam berapa mulainya? Tadi kita mulai jam 7 lewat ya teman-teman. Biasanya kita mulai jam 8.20. Jadi ini kita udah dari tadi nih ya teman-teman. Kita percepat biar teman-teman bisa istirahat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mau berangkat umroh datang bulan gimana? Sebelum berangkat umroh bisa minum obat penunda haid. Jadi tidak ada masalah ya. Sebelum umroh bisa minum obat penunda haid. Nah kalau haid juga yang tidak boleh saat haid itu hanya tawaf. Sa'i, tahallul boleh haid ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Biasanya kita mulai lama ya. Mbak Vi ya kan. Ustazah, oke sebentar. Qobliyah subuh bisa dikerjakan. Qobliyah subuh bisa dikerjakan. Nggak bisa Mbak. Qobliyah subuh itu harus sebelum subuh Mbak. Dari azan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Oke, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Ya kan tiap hari Mbak. Ustazah, sedekah subuh bisa diniatkan untuk suami yang meninggal nggak? Bisa. Ya sedekah subuh bisa bukan diniatkan sih, didoakan untuk suami yang meninggal dunia. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, seperti itu ya. Oke, nggak kebaca. Ya maaf ya teman-teman yang nggak kebaca. Kita sebentar-sebentar tetapi 3 kali sehari, ceramahnya 2 kali, total sehari ada 5 sesi. Saya rasa nggak kurang dan teman-teman bisa lihat di video-video juga. Kalau hadir tiap hari insya Allah pinter. Ya karena kita sering walaupun sebentar. Ya karena kemampuan orang menangkap itu cuma sebentar. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau membaca Yasin waktu rutinan saat haid gimana? Tidak boleh dipegang Quran Yasinnya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar. Umroh dulu atau haji dulu? Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Tapi tidak harus kita seperti itu juga. Boleh aja Mbak. Haji dulu baru umroh. Oke. Aku nggak kecepatan kan guys. Jawabannya udah nggak cepet kan ya. Ustazah, sedekah subuh kalau terlewat jam 7 pagi boleh nggak? Terlewat itu karena Mbak terlewat itu karena Mbak belum ini aja sih. Belum terbiasa aja ya. Kalau udah terbiasa itu jauh lebih aman. Nggak apa-apa, latihan aja guys. Latihan, lupa, coba lagi, lupa, coba lagi. Itulah ya. Ustazah, oke, sebentar. Bagaimana mau bayar utang orangnya nggak tahu lagi di mana. Nah itu video aku tadi. Ya, jika kita punya hutang sama orang, lalu orangnya udah nggak tahu di mana. Cara yang pertama adalah cari ahli warisnya. Kita bayar ke dia. Tapi kalau ahli warisnya nggak ada, maka kita ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan.
Tapi jika orangnya muncul lagi guys, maka kita tetap harus ganti uang itu sama dia. Dan yang kemarin dianggap sedekah ya, dianggap sedekah ya. Oke, aman ya. Oke, kalau berobat ke non muslim gak jadi masalah, itu hanya muamalah saja. Itu hanya muamalah aja ya. Oke. Ustazah, madu kanker payudara akasia, madu kolesterol akasia. Itu semua akasia Mbak ya. Oke. Ustazah itu madu akasia, dibeli aja madunya dan teman-teman boleh check out aja, nanti besok kita kirim langsung. Ustazah sebentar, gimana kalau menantu perempuan ngurusin mertua laki-laki yang sakit-sakitan? Ketika dia dalam keadaan darurat boleh. Tapi selagi bisa diwakilkan dengan yang semahram sama dia, itu jauh lebih baik. Oke. Ustazah, oke, saya suka nyanyi. Nyanyi jangan dijadikan sebagai hobi. Sama dengan saya nonton. Nonton boleh, tapi nggak boleh jadikan hobi. Saya belanja boleh, tapi hobi belanja nggak boleh. Nonton boleh, tapi hobi nonton nggak boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tumor akasia guys, iya tumor akasia ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar, iya. Menurut Ustazah, aku nabung kurban dulu atau umroh dulu? Lah jauh kemana-mana loh. Ya kurban itu cuma 3 juta, umroh itu bisa 30 juta. Ya, yang mana yang duluan aja lah. Kurban lah dulu. Daripada nanti pas mau umroh umur tak sampai kurban enggak, umroh juga enggak. Nah iya kan guys. Oke gitu ya. Iya Mbak Mila ya. Kata Ustadz umroh dulu. Kalau aku jawab kayak gitu repot urusan. Ya. Oke sebentar ya. Ustazah kalau beli motor ngangsur nggak bisa ya. Itu adalah riba. Ada baiknya hindarkan ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Madu diabetes akasia. Ada jemaahku yang diabetesnya dari 200 ke 85. Ada yang 165 ke 75. Ya kayak promil itu juga akasia. Udah ada yang hamil dan melahirkan pula. Kayak keputihan, kolesterol, darah tinggi. Itu semuanya akasia. Kemarin ada yang mau operasi ginjal nggak jadi. Ada yang mau cuci darah nggak jadi. Testimoni kita udah banyak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk madu kita itu. Ya dia langsung dari petaninya. Jadi dia nggak masuk ke toko. Dia langsung dipanen, saring, packing, kirim. Jadi dia madu seger ya. Ustazah kalau baca Quran selonjoran boleh nggak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya, nggak ada problem. Boleh aja selonjoran, baring, gitu nggak masalah. Ustazah mau madunya, ada yang belum beli.